guys, welcome to never mind. Hi guys, welcome back to NDC Youth Online Service. Oke guys, sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa, tolong dong yuk kita siapin hati kita untuk bisa beribadah dengan serius, terima firman Tuhan, ikut praise and worship to show your gratefulness to Jesus, dan the most exciting part, jangan sampai miss circle kita. Alright, have a great service, enjoy! Shalom NDC Youth. Mari sama-sama kita pada hari ini kita tinggikan Tuhan kita. Tuhan yang benar, Tuhan yang hebat, haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari sama-sama lebih semangat lagi memuji Tuhan kita. Mari bersama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar,
besar, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap nyatakanlah bukti dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bukti dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Kau satu-satunya yang tak terkalahkan. Come on, sing it out. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, oh ada lawatan besar. Hey, membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap nyatakanlah bukti dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bukti dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Yeay. Mari tepuk tangan di atas. Haleluya. Kami siap Tuhan, kami siap nyatakanlah. Kami siap nyatakanlah. Yang bersukacita. Thank you Jesus. Mari sama-sama serukan. Bukti dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bukti dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tak pernah gagal Tuhan. Engkau yang merancangkan segala dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat.
rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal. Mari bersama nyatakan dengan imanmu. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Oh, Kau tak pernah gagal. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari bersama naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan sembah-Mu, naikkan syukur-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau tak pernah gagal Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Engkau ajaib. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Selama-lamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom Yud, anak-anak muda di NDC, apa kabarnya? Hari ini gue kedapatan kesempatan buat sharing, dan karena minggu lalu kita baru memperingati mengenai Hari Pentakosta, hari ini gue mau sharing soal Roh Kudus. Judul khotbah gue adalah diberdayakan untuk menjangkau, empowered to reach out or empowered to serve. Nah, teman-teman, kalau yang belum tahu,
sekitar kira-kira beberapa hari setelah kenaikan Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid untuk mereka berkumpul di Yerusalem. Dan mereka berkumpul berdoa, bertekun sehati. Mereka menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau teman-teman memperhatikan, ketika Yesus bangkit pada Minggu Paskah yang pertama, dalam kitab Yohanes dikatakan Yesus sudah menghembusi para murid dengan Roh Kudus. Nah, tetapi ternyata itu belum cukup. Kenapa? Karena dalam Kisah Rasul kita membaca bahwa Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk menantikan lagi baptisan Roh Kudus di kamar loteng atas di Yerusalem. Kenapa? Karena itu penting untuk mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Nah, saudara, mari kita buka ayat yang pertama, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau teman-teman lihat, ya, dalam slide yang kedua dikatakan begini, "But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you shall be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in all Samaria, and to the ends of the earth." Bahwa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita dipenuhi oleh kuasa daripada Roh Kudus, kita menjadi saksi-saksi Kristus. Anak-anak muda dalam generasi hari-hari ini, ya mungkin teman-teman berarti sekarang generasi Z atau generasi Y, atau mungkin ada yang sudah di atas generasi Z, gue gak tahu generasi apa lagi namanya. Setiap kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk efektif menjadi saksi Tuhan di era zaman postmodern seperti saat ini. Ya, kita tidak cukup, saudara. Ya, kalau kita hanya datang ke gereja, kita hanya beribadah, tetapi kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena justru kepenuhan Roh Kudus itu, menurut penulis kitab Kisah Para Rasul yaitu Lukas, yang memampukan, yang memberikan kita efektivitas di dalam pelayanan menjangkau jiwa untuk mereka yang terhilang. Ya. But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ada kata kuasa di situ. Teman-teman, kalau hidup kita sebagai anak muda mau memiliki dampak, kalau hidup kita sebagai anak muda ingin memiliki pengaruh, ya influence, itu tidak cukup hanya menjadi influencer di Instagram. Kita mungkin bisa menjadi influencer untuk hal-hal yang bersifat sekuler misalnya. Hal-hal yang bersifat, kalau gue bilang sekuler bukan berarti itu salah, enggak. Cuman kalau kita hanya fokus kepada hal-hal yang kita menjadi influencer dalam hal pakaian, dalam hal makanan, dalam hal mungkin motivator, perkataan positif, it's okay. But that's not the goal of the gospel. Tujuan Injil bukan hanya sekedar mereka memakai baju yang bagus, bukan hanya sekedar mereka menjadi orang baik, bukan hanya sekedar anak-anak muda menjadi orang yang semangat dalam kehidupan, enggak. Tujuan daripada Injil Kristus adalah memuridkan mereka, membaptis mereka agar mereka percaya kepada nama Yesus, memiliki gaya hidup kerajaan Allah, dan ujungnya mereka menjadi apa? Kristus-Kristus kecil yang menyebarkan berita Injil di dunia ini. Dan untuk melakukan itu, gereja butuh kuasa Roh Kudus. Katakan bersama-sama, kuasa Roh Kudus. Nah, teman-teman, dalam next slide berikutnya, saya tulis begini, ada dua manfaat besar daripada pengurapan Roh Kudus. Ya, kalau kita bicara pengurapan Roh Kudus, nggak usah pusing. Ya, saudara cukup memahami itu arti baptisan Roh Kudus. Ketika teman-teman dipenuhi oleh Roh Kudus, ada dua manfaat besar. Ya, hari-hari ini mungkin kita berpikir, ngapain sih saya mesti dipenuhi Roh Kudus? Ngapain sih aku mesti peduli dengan Roh Kudus? Apakah nggak cukup Yesus saja dengan Bapa? Kenapa harus ada pribadi ketiga? Teman-teman, Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal memiliki peran penting dalam kehidupan anak-anak muda. Yang pertama, dikatakan begini, ada persekutuan yang intim dengan Bapa. Ya, kepenuhan Roh Kudus menghasilkan sebuah persekutuan yang intim dengan Bapa. Yang kedua, kepenuhan Roh Kudus membuat kita memiliki keberanian, ya, untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama, persekutuan yang intim dengan Bapa. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua sampai yang keempat, saya tidak tulis di PowerPoint. Bagi teman-teman yang mau buka Alkitabmu silakan. Ya, 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua dan yang keempat. Dikatakan begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Kenapa? Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Guys, di sini pasti ada yang punya best friend. Ada hal-hal yang teman-teman katakan kepada sahabat baik lu yang lu gak katakan kepada orang lain.
Ada hal-hal yang teman-teman katakan kepada sahabat baik lu, kepada your best friend yang teman-teman mungkin nggak katakan kepada orang tua. Ada hal-hal yang rahasia yang teman-teman ceritakan to your very best friend. Dan tahu nggak bahwa Yesus adalah sahabat baik kita. Yesus adalah sahabat saudara dan saya. Dan kalau hari ini Yesus mengutus rohnya ke dalam kehidupan teman-teman dan saya, itu artinya dia ingin dekat dengan saudara. Dia ingin memiliki kehidupan yang intim dengan saudara. Dia ingin menjadi teman curhat teman-teman. Nah, pernah gak sih ngalamin ketika dalam doa, ketika kita di kamar, dalam doa malam, kita gak tahu mesti doa apa. Kata-kata kita terbatas. Mungkin teman-teman dalam kondisi yang pelik, you are in a really hard situation. You don't know what to pray. You don't know what words to use in your prayer. Teman-teman gak tahu mesti ngomong apa lagi, udah gak tahu karena mungkin udah habis kata-kata. Di situ bahasa roh sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dengan bahasa roh, ketika kita dibaptis Roh Kudus, ya GBI percaya tanda awal seseorang dibaptis dengan Roh Kudus adalah dia berbahasa roh. Ketika teman-teman dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita berbahasa roh, kita mengucapkan hal-hal yang rahasia from our spirit to the Father in heaven. Ketika kita berbahasa roh, kita langsung berbicara hal-hal yang bersifat apa? Intimacy, berbicara personal. Mungkin ketika kita berbahasa roh, kita sendiri juga gak tahu ngomongin apa. Tapi roh kita mungkin bersyafaat bagi kita kepada Bapa di surga. Mungkin roh kita menyadari ada sesuatu yang deep down in our hearts, ada sesuatu mungkin kepahitan atau amarah atau dendam atau kekerasan yang saya gak tahu apa yang teman-teman alami. Ya mungkin kita sendiri gak sadar karena itu tersembunyi di balik di alam bawah sadar kita. Tetapi roh membawa itu ke permukaan dalam doa. Roh menyampaikan itu kepada Bapa. So I urge you, teman-teman, kalau Yesus sudah mati di atas kayu salib dan kematiannya membuka jalan untuk Roh Kudus turun ke dunia ini. Karena Yesus sendiri berkata, adalah lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa agar Sang Penghibur itu turun. Teman-teman, don't settle for less. Kalau dalam keselamatan Tuhan sudah memberikan janji, ya Roh Kudus disebut sebagai janji, ya. Dan Allah yang berjanji adalah Allah yang menepati. Pastikan dalam kehidupan teman-teman engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku pernah dengar ada orang berkata begini. Pribadi Roh Kudus kan karunia. Namanya karunia atau bahasa Inggrisnya gift kan gak perlu dipaksa. Jadi kita gak perlu minta Bapa. Terserah Tuhan mau kasih apa enggak ya terserah dia. Aku suka membahasnya begini teman-teman. Karena dalam kitab Lukas pasal 24. Roh Kudus disebut sebagai janji Bapa. And I would like to think that as a promise from a father. Gue udah punya anak gue usia 3 tahun namanya Afiel. Dan aku beberapa kali berjanji sama dia untuk hari weekend akan mengajak dia jalan-jalan keluar. Ya, karena sekarang lagi pandemi, aku belum ngajak dia ke mall. Ya, waktu itu aku berpikir untuk mengajak dia ke pantai. Ya, let's say kita ke Peak 2 lah. Kita ke pantai yang white sand yang lagi rame, sekarang katanya lagi ditutup, ya kan? Aku mengajak dia ke sana, ya pas lagi sepi. I promise to my son that I will bring him to the white sand. Teman-teman, dia tiap hari akan tanya, "Papi, kita ke pantai itu ya? Papi kita pergi kan? Papi kita jadi pergi kan? Kita pasti pergi kan?" Itu seperti seorang anak yang sedang menantikan janji Bapa untuk dipenuhi. Bagi dia, bukan sebuah kewajiban untuk meminta. Bagi dia bukan sebuah paksaan untuk meminta kepada Bapa agar janji itu dipenuhi. Enggak. Bagi dia it's a joy. Karena dia tahu papanya akan berjanji membawa dia ke pantai dan itu adalah yang terbaik bagi dia. Teman-teman, ketika Bapa berjanji, aku akan memberikan Roh Kudus kepada engkau yang meminta. It's a promise from the Father. Artinya begini, ketika kita berdoa, kita minta sama Bapa di surga. Tuhan, Bapa, aku butuh Roh Kudus itu. Aku butuh pribadi itu. Karena I need that helper. Aku butuh sang penolong. Aku butuh sang penghibur itu. Teman-teman, Bapa di surga itu gak kepaksa. Bahkan dia overjoyed in giving His Spirit to those who wants it. Bahkan Bapa di surga begitu sukacita untuk memberikan. Ya, jadi aku gak pernah melihat itu sebagai sebuah kayak tugas, kewajiban, paksaan. No, it's a promise. Sebuah janji. Ketika teman-teman dijanjikan sesuatu, nanti aku beliin kau mainan ya. Teman-teman
akan menagih dengan penuh pengharapan, dengan sebuah ekspektasi bahwa yang memberikan janji akan memenuhi. Dan Bapa di surga bukan seperti kita. Kadang-kadang manusia mengecewakan. Kita berjanji, mungkin kita nggak menepati. Tetapi Bapa di surga tidak pernah mengecewakan. Apa yang Dia janjikan selalu Dia tepati. Katakan amin. Perhatikan ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya, nah teman-teman, inilah yang kumaksud ya dalam poin yang pertama, persekutuan yang intim dengan Bapa. Orang yang berbahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Arti kata membangun atau oikodomeo, artinya memiliki gambaran seperti orang sedang membangun rumah. Teman-teman kalau bangun rumah, itu temboknya dari batu bata dan semen. Ya kan, kita taruh semen, tumpukin batu bata yang rapi, lalu kita semen lagi, kita tumpuk batu bata lagi, terus sampai dia menjadi tembok yang kokoh. Kita tunggu kering, lalu kita sambung menjadi sebuah ruangan, dikasih tiang struktur, lama-lama menjadi rumah. Pernah gak terpikir, kenapa kehidupan anak muda suka up and down? Kenapa kehidupan rohani kita kadang-kadang suka namanya lemes atau burn out? Kenapa? Karena artinya tubuh rohani kita tidak dibangun. Sebagaimana kita makan, ya untuk tubuh fisik kita makan nih, ya kan? Kita makan apapun, whatever you like. Dan kita kadang-kadang nggak inget loh apa yang kita makan minggu lalu, 2 minggu lalu, kita makan ya makan aja. Kita lagi cari mau makan apa yang enak hari ini, lalu kita langsung makan. Tapi kita kan nggak ngitung, kita nggak inget. Yang pasti kita tahu makanan yang kita makan sehat, bergizi, menjadi otot bagi tubuh kita. I hope nggak jadi lemak tapi jadi otot. Nah, teman-teman, sama seperti kita berbahasa roh, kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa. Kita berpikir, Kak, aku baca firman, aku berdoa dalam roh, tapi kayaknya nggak ada manfaatnya tuh. Kayaknya nggak ngefek gitu. Kita lupa bahwa itu membangun otot rohani kita sedikit demi sedikit. Itu membangun tubuh rohani kita sedikit demi sedikit. Jadi teman-teman, ketika kita berbahasa roh, itu sedang membangun kehidupan rohani. Dan hari-hari ini kita butuh kehidupan rohani yang kuat. Perhatikan dalam slide berikutnya, saya tulis dalam Yudas pasal yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Guys, penulis kitab Yudas berkata, bangunlah dirimu dan berdoalah dalam Roh Kudus. How do you pray in the Holy Spirit? Bagi gue simpel aja. Itu artinya berdoa dalam roh. Nggak perlu tafsiran yang aneh-aneh. Cukup jelas. Berdoa dalam Roh Kudus is praying while you speaking in tongues. Berdoa ketika engkau sedang berbahasa roh. Karena itu aku sangat mengencourage setiap teman-teman yang sedari muda, ayo minta sama Tuhan. Itu nggak diberikan oleh pendeta, nggak diberikan oleh kakak rohani. Itu diberikan langsung dari Tuhan Yesus. Tapi our job, kita mencari, kita berusaha meminta kepada Tuhan. 1 Korintus 14 ayat yang pertama dikatakan apa? Karena itu usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, termasuk berbahasa roh. Kalau kita membangun kekuatan rohani, ya, di dunia ini banyak tantangan. Ya, setiap generasi punya masalah masing-masing. Ya. Teman-teman punya masalah, aku punya masalah. Nggak ada orang yang hidup di dunia ini yang nggak punya masalah. Setiap kita punya masalah. Tetapi ketika kita membangun kekuatan rohani kita mampu menghadapi masalah yang dunia lemparkan terhadap kita. Ya. Mungkin masalah begitu dalam. Ya. Kita nggak tahu cara ngatasinnya bagaimana. But when we know, we have the source of help in our heart. Kita punya sumber penghibur itu. Kita punya sumber sang penolong itu dalam hati kita. Ada perasaan kayak, oke, tenang, damai. Gue pasti bisa lewatin ini. Gue pasti bisa jalanin ini. Kenapa? Karena ada Roh Kudus temenin kita. Betapa kasiannya orang Kristen yang gak menyadari kalau dia berjalan sendirian di tempat ini. No, Tuhan kasih kita Roh Kudus supaya saudara gak jadi yatim piatu. Tuhan kasih kita Roh Kudus supaya saudara gak sendirian menghadapi kehidupan ini. Karena berdua lebih baik daripada seorang diri. Kita mungkin berpikir, Kak, aku sendirian, aku stres, aku depresi menghadapi kehidupan. But you are not alone. Because you have the Holy Spirit in your heart. Teman-teman punya Roh Kudus dalam hatimu. Ya, yang pertama,
Ya, bahwa kita butuh Roh Kudus karena itu penting untuk persekutuan kita dengan Bapa. Poin yang kedua. Ya, poin yang kedua adalah kita butuh Roh Kudus agar kita berani dan memiliki kekuatan untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Teman-teman, Lukas 10 ayat yang kedua berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kata tuaian di sini mengandung arti gini, jiwa-jiwa yang membutuhkan kebenaran firman. Jiwa-jiwa di luar sana yang belum pernah mendengar kebenaran firman. Kata tuaian di sini berarti teman-teman kita yang mungkin masih sendirian di luar sana. Teman-teman kita yang mungkin belum pernah mendengar kebenaran Injil. Nggak punya komunitas, nggak punya gereja. Atau mungkin mereka orang Kristen yang di luar sana tapi terhilang, tersesat. Mereka adalah jiwa yang perlu diselamatkan, saudara. Mereka adalah jiwa yang perlu ditarik kembali kepada gereja. Masalahnya begini. The harvests are plenty, but the workers are few. Tuaiannya banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Nah, apa hubungannya ini sama khotbah gue? You know, I noticed that pekerjanya sedikit. Dan I'm speaking to the youth. Aku berbicara kepada anak-anak muda. Ya. Berarti dalam konteks kita, Tuhan menyadari bahwa tuaian untuk anak-anak muda banyak nih. Masalahnya pekerjanya sedikit. Nah, pekerja yang sedikit ini sekarang mengalami fatigue, mengalami kelelahan. Mungkin kita udah kelamaan ibadah online. Udah setahun lebih mungkin kita ibadah online. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah malas ke gereja, udah malas ngikut Tuhan. Kita jadi capek pelayanan. Kita jadi mungkin enggan untuk masuk melayani lagi. Guys, you need the Holy Spirit. Why? Karena pekerja yang sedikit ini butuh pengurapan Roh Kudus kalau ingin menuai jiwa yang begitu banyak. We need you. Masalahnya hari-hari ini anak-anak muda, apa yang terjadi? Ya, I think this is in my church, not in your church. Ini di gereja gua ya. Ketika gua ngobrol sama anak-anak muda, masalah mereka rata-rata dua. Kalau yang single mungkin kebanyakan main game, ya karena juga ibadahnya Zoom, gerejanya Zoom, sekolahnya Zoom. Ya udahlah, nggak ada yang tahu mereka ngapain di rumah, jadi mereka banyak main game. Ya kan, sebutlah gamenya apa, PUBG, Mobile Legends, whatever. Terserah teman-teman mau main game apa. You know, game is okay for me. Tetapi ketika chatting menjadi toxic, ketika lingkungan menjadi toxic, itu berbahaya. Ya, nah itu satu. Yang kedua adalah teman-teman yang bucin, ya yang lagi mungkin pacaran, ya kan mungkin yang teman-teman yang lagi kuliah, lagi pacaran gitu kan, tiba-tiba lupa akan yang lain, lupa pelayanan, lupa Tuhan, pokoknya dunia milik berdua, semuanya lupa. Bayangkan ini udah pekerja sedikit, lalu banyak distraction lagi, pekerjanya semakin sedikit. Come on, ya hari-hari ini gereja butuh teman-teman. Hari-hari ini pelayanan butuh teman-teman untuk kembali, untuk bisa melayani jiwa-jiwa, entah secara onsite, entah secara online. But we need the workers. Kenapa? Karena jiwa-jiwa di luar sana itu begitu banyak. Dan sekarang dengan social media, dengan internet, kita bisa menjangkau mereka yang sebelumnya belum pernah terjangkau. But you need the Holy Spirit. Karena beda. Khotbah yang dipenuh dengan urapan Roh Kudus. Engkau nyanyi WL yang penuh dengan urapan Roh Kudus. Engkau sharing di TikTok, engkau sharing di social media, Instagram, penuh dengan urapan Roh Kudus, berbeda. Orang-orang akan merespon kebenaran firman yang teman-teman bawakan. Perhatikan slide berikutnya. Kisah Rasul pasal 4 yang ke-31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan, ada hubungan antara penuh dengan Roh Kudus dan memberitakan firman Allah dengan berani. Kita butuh dua-duanya, guys. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dampaknya apa? Enggak cuma feel goosebumps, ih aku merinding nih, di gereja merinding. I feel good in the worship, aku nangis. No, it's not that. It's not only that. Enggak cuma itu. Itu perlu. Ya, kita merasa hadirat Tuhan. Yes, it's good. Tetapi yang lebih penting adalah ketika teman-teman penuh dengan Roh Kudus, ada kata lalunya. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. I challenge you. Mau nggak kita penuh dengan Roh Kudus, memberitakan firman Allah dengan berani? Ya. I challenge you guys, mau nggak kita hidup intim sama Tuhan, kita hidup penuh persekutuan, ada hubungan yang erat dengan Bapa. Nggak cuma buat kita, tapi untuk teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan Injil ini, yang membutuhkan kebenaran firman. Jadi, I summarize my sermon, ada 2 poin aja yang gue mau khotbahkan, cukup sederhana. 1, teman-teman, kita butuh Roh Kudus, karena kita perlu hubungan yang intim dengan Bapa. Yang kedua, kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Karena kita butuh keberanian, kita butuh kekuatan, kuasa untuk bisa melayani jiwa-jiwa di luar sana dengan tanda dan mujizat.
Mari saya ingin berdoa bagi teman-teman. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Urapi setiap mereka Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus. Mereka yang sedang jauh dari Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mereka yang sedang mencari kebenaran Bapa. Agar mereka ketika mendengar firman ini mereka bertobat dan percaya. Dan kami berdoa Tuhan, kirimkan pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Penuai-penuai jiwa, anak-anak muda yang semangat penuh dengan urapan Roh Kudus untuk menjangkau jiwa sebanyak mungkin bagi Tuhan. Dalam cara-Mu yang kreatif Tuhan, bagaimanapun kami nggak tahu Tuhan, tapi biarlah lewat siaran ini, rekaman ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal, mengalami kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian.